kembali dalam renungan harian HKBP Batam, Workshop Batam. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, marilah kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, sesamamu bersinarlah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Senin 18 Maret 2024 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 20. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka Allah memberikan bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Dalam bahasa Batak, naung di mulut cop pameran diri mata dua kataon hautoon alai anggon waing diberitahu do tu hajul maung ikon sadok sude baubakon rohana. Itu sahana. Saudara-saudara, ketika Paulus kunjung ke kota Athena, dia sangat sedih. Ternyata di kota Athena itu penuh dengan patung-patung berhala. Dan patung berhala di kota Athena ini yang memotivasi Paulus untuk memberitakan firman dengan cara bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi, golongan Stoa dan Epikurus, serta orang-orang yang setiap harinya dia jumpai di pasar. Saudara-saudara, perjumpaannya dengan orang-orang itu membuahkan kesempatan bagi Paulus untuk berbicara di hadapan buka Areopagus. Peluang emas ini dipakai oleh Paulus untuk berbicara, menjelaskan secara tuntas mengenai kesiapaan Allah yang juga Tuhan serta tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Dia menjelaskan siapa Tuhan, siapa ciptaan, dan dia bukan ciptaan, dan dia tidak tinggal kuil yang diciptakan oleh Allah. Itu pemberi, itu kehidupan manusia. Maka Paulus mendorong para pendengarnya saat itu agar mencari dia seraya mendoakan agar mereka dapat menjamah dan menemukan dia yang tidak jauh dari mereka. Di akhir khotbahnya masalah muncul ketika Paulus mendorong mereka bertobat dengan tidak memberlakukan Allah sebagai berhala sebelum penghakiman Allah diberlakukan atas mereka semua. Saudara-saudara, kaum terpelajar Yunani tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Dan mereka langsung bereaksi dan menolak Paulus. Namun
Ada juga yang percaya dengan pemberitaan-pemberitaan Paulus, termasuk salah seorang anggota dari Areopagus. Saudara-saudara, dari kondisi ini, maka kita menarik pelajaran bagi kita. Yang pertama, kita harus memiliki kepekaan seperti Paulus yang bisa melihat setiap peluang sebagai kesempatan berharga untuk memberitakan kebenaran Injil. Hal ini tidak terlepas dari kepedulian dan belas kasihan melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Injil. Begitu banyak jiwa-jiwa yang harus terselamatkan oleh Injil. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar bahwa dari konsistensi Paulus memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus yang merupakan intisari daripada Injil itu. Maka karena itu, mari kita gunakan setiap kesempatan. Mari kita gunakan setiap waktu yang diberikan Tuhan bagi kita untuk mengabarkan kabar baik, untuk mengabarkan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam kondisi bagaimanapun, dalam kondisi baik atau tidak baik, mari kita memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Tuhan senantiasa memampukan kita. Amin. Tuhan, Engkau menginginkan kami untuk mengabarkan Injil keselamatan yang telah kamu bawa di setiap situasi, di setiap tempat, di setiap kondisi, yang walaupun memperhatikan kondisi yang ada. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan setiap orang percaya agar mereka bisa mengabarkan Injil kebenaran itu. Engkau berkati kami, berkati setiap aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat memberitakan kebenaran Injil itu. Dan Injil itu adalah keselamatan bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.